Ini dua faktor yang menyebabkan akhirnya orang tua ini jadi hyperparenting. Nah, semakin banyak orang tua dengan kondisi dua tadi itu didukung pula dengan kondisi hari ini sebagian besar orang tua itu berada di ekonomi yang menengah ke atas. Ini menarik nih. Gen X dulu zaman kita masih anak-anak rata-rata orang tua itu menengah ke bawah. Tapi sekarang rata-rata orang tua itu menengah ke atas. Perhatikan saja sekolah-sekolah hari ini. Biayanya itu luar biasa. SPP-nya luar biasa. Ya, tapi biarpun relatif tinggi biaya sekolah hari ini, tetap tuh orang tua mampu nyekolahin anaknya. Lihat aja di sekolah-sekolah hari ini, ya kita datanglah di Denpasar dan di Badung itu, perhatiin aja jam pagi sama sore itu yang bikin macet tuh mobil. Jarang anak diantar pakai motor juga, sebagian besar mobil semua. Menengah ke atas, kenapa? Nah gitu. Jadi kebayang nggak ini kondisi ekonomi yang lebih dari cukup, artinya berapapun biaya pendidikan itu orang tua siap bayar hari ini. Bukan hanya biaya sekolah, tapi orang tua pun sanggup untuk ngelesin anaknya ini dan itu dan seterusnya. Kursus ini, kursus itu, nggak ada masalah buat orang tua. Karena apa? Mereka punya kemampuan ekonomi. Nah, udah mampu secara ekonomi, ya. Kemudian dia merasa pengen banyak yang perlu dikejar dan diwujudkan, ya, pengen jadi kenyataan, dan terlebih lagi tadi saya bilang mulai membanding-bandingkan antara anaknya dengan anak orang lain, mulai membandingkan kehidupan keluarganya dengan keluarga orang lain. Wah, anak ibu itu loh bisa, kok anakku enggak ya? Wah, mereka keluarganya kok kayak gitu, kok kita enggak? Itu loh anaknya udah bisa gitu, anak kita kok enggak? Udah mulai begitu, akhirnya mulai terdorong untuk kemudian memasukkan si anak tadi itu dalam, tadi bahasa saya kompetisi yang tidak jelas finishnya tadi. Anak nggak cukup cuman sekolah dari pagi sampai sore, mulai harus ada tambahan ini dan itu segala macam. Dimasukkanlah anak dalam kegiatan yang sangat padat, ya. Udah sekolahnya full ini, masuknya jam 7:30 pagi, pulangnya asar. Habis itu orang tua jemput ke sekolah itu udah buru-buru, minta ayo cepat masuk nanti terlambat. Baru aja nafas keluar dari sekolah, itu kemudian langsung les, takut terlambat di tempat les sampai jam 5:30, 6. Itu juga belum selesai. Habis itu masih ada ngaji, ada hafalan, segala macam. Berangkat pagi jam 7, setengah 7, bahkan ada kalau ada itu yang saya tahu sekolah di Denpasar, tinggal di daerah Jimbaran itu berangkatnya itu habis sholat subuh. Kebayang nggak? Dan sampai di rumah lagi itu hampir isya. Itu kalau dibayangkan itu sudah melebihi jam kerja orang kantor itu. Bukan cuma 8 jam, 12 jam lebih dia itu kemudian beraktivitas. Ini anak-anak. Dan yang menarik adalah ketika kemudian anak ini sampai di rumah dalam kondisi yang tadi sudah beraktivitas seharian itu, tiba-tiba di rumah dia lihat tuh ada HP mamanya yang geletak. Dia mulai ambil tuh HP mamanya kan. Nah, apa kata mamanya? Kamu nih HP aja terus. Boleh. Ya. Udah beraktivitas dari subuh sampai rumah habis maghrib, bahkan isya, megang HP, kemudian dibilang sama mamanya HP melulu. Nah, kebayang nggak itu? Dan ini bukan anak-anak yang usianya besar-besar. Hari ini kalau anak-anak usia SD itu banyak banget yang mengalami situasi begini. Bahkan jangankan SD, di beberapa TK yang saya datangi itu juga mengalami. Anak TK pulang jam 12 langsung dijemput mamanya les baca, les matematika, gak usah sebut merek Pak ya, banyak itu. Ya, segala macem. Ya. Itu nggak selesai. Jadi kerja mamanya pun setiap hari itu antar jemput. Terus masuk di dalam rutinitas itu. Akhirnya sebetulnya apa? Anaknya letih, mamanya bosan, ya kan? Akhirnya kumpulan orang stres ngumpul di rumah. Bapaknya juga bingung, apa lagi mah? Biaya apa lagi mah? Waduh, buat anak aja sekian juta sebulan.
Akhirnya bapak stres, ibu stres, anak stres, kumpulan di rumah orang-orang Ini hyperparenting tuh begitu tuh situasi. Kebayang nggak itu kita? Nah, kemudian dari situasi ini yang terjadi adalah orang tua yang kemudian mengeluhkan, kok anak saya itu sekarang males belajar. Kok anak saya itu sekarang nggak konsentrasi belajar. Kok anak saya itu main HP melulu. Mulai ini banyak. Anak saya itu nggak ada pikirannya itu buat ngebuka bukunya di rumah. Ini mulai banyak. Tapi orang tua nggak tahu dan tidak menyadari apa yang sebetulnya dialami oleh anak ini. Bukan sehari dua hari loh, bertahun-tahun. Bertahun-tahun kondisi hyperparenting ini menyebabkan anak itu masuk dalam kayak apa ya? Dia itu kayak dimasukkan dalam industri yang gak jelas gitu. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang, dan itu bertahun-tahun. Pas ditanya orang tuanya, anak mau jadi apa sih bu? Banyak orang tua ngeheng juga gak bisa jawab. Ini anak ibu di sekolah kayak gini mau jadi apa anaknya? Gak bisa jawab. Termasuk anak-anaknya. Banyak banget anak sekolah itu saya tanyain, kamu itu kayak gini nih mau jadi apa? Gak tahu. Nggak tahu, anak-anak sekarang itu nggak tahu mereka mau jadi apa, dia sekolah itu mau ngapain, tujuannya apa dan seterusnya. Wajar nggak mereka nggak punya motivasi buat belajar? Wajar nggak kalau mereka itu kita bilang hari ini males buka buku, karena apa? Mereka nggak tahu mau ngapain. Dan aktivitas itu menjadi aktivitas yang melelahkan buat mereka. Nah, sehingga kondisi-kondisinya jangka pendeknya ya tadi itu ya. Impact dari hyperparenting itu yang pertama adalah anak yang kemudian kehilangan motivasi belajar. Ya. Jadi nggak usah heran kenapa anak malas belajar. Sangat mungkin mereka itu justru menjadi seperti itu karena terlalu lelah dengan hari-harinya. Ya. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa sebetulnya anak-anak ini lebih capek daripada orang kerja sebetulnya. Dan itu dibuat dari kecil. Dari TK udah ngalamin itu, TK A setahun, TK B setahun, SD 6 tahun, udah 8 tahun gitu ya. SMP 3 tahun, ya. Udah 11 tahun. Tanpa SMA, belum yang ada playgroupnya ya. Ada lagi yang ikut toddler dan seterusnya. Guys, kebayang nggak itu anak kita dimasukkan dalam situasi begitu, situasi yang sangat panjang, bahkan kemudian mereka itu nyaris nggak punya waktu untuk kemudian menyenangkan dan membahagiakan diri. Dan kemudian di sisi lain kemudian orang tua masih menuntut anak, kamu nih kok bakatmu nggak kelihatan ya, minatmu nggak kelihatan. Bahkan ada yang lebih mengenaskan lagi, itu guru loh ngomong kayak gitu ke siswa. Guru manggil orang tua terus bilang, bu anak ibu ini kami perhatikan kok di sekolah tuh diem aja, nggak kelihatan bu, anak ibu ini kayak nggak punya potensi. Itu guru ngomong kayak gitu ke orang tua. Kebayang gak ya? Jadi kayaknya anak-anak hari ini tuh anak-anak hopeless gitu ya? Yang kemudian gak jelas maunya apa. Dan orang tua banyak bingung, akhirnya tanpa disadari anak-anak ini pas mereka kenal gadget, habis itu setiap ada waktu luang yang ada di otak dia itu megang gadget dan main game. Mereka manjakan dirinya dan kemudian habiskan waktu berjam-jam dengan gadgetnya. Dan orang tua mulai bilang, anak saya kecanduan gitu. Ini kayak lingkaran setan yang gak jelas gitu loh. Ya, anak-anak dibilang kecanduan gadget, sebetulnya mereka bukan kecanduan gadget, mereka stres. Mereka stres gak punya hiburan. Yang mereka dapetin berangkat udah besok udah kayak ini hari Sabtu ya libur. Minggu, Senin udah masuk lagi. Aduh seminggu lagi gue di penjara nih gitu. Ya. Habis itu boleh nggak sih kalau libur itu aku main HP aja gitu, karena aku stres gitu. Sebetulnya itu yang terjadi, tapi anak-anak itu nggak ngomong. Dan orang tua masih melihat anak ini pokoknya HP mulu, main mulu, game mulu, nggak pernah merhatiin pelajaran dan seterusnya. Ini persoalan. Ya, yang akhirnya apa? Secara prestasi di sekolah ini jangka pendeknya yang kemudian menjadi impact dari hyperparenting itu. Orang tua udah invest gede, biaya udah besar dikeluarin, anak udah invest waktu, umur dia habiskan loh buat sekolah itu.
Ya. Tapi apa yang terjadi di jangka pendeknya aja udah kelihatan bahwa anak ini nggak punya motivasi belajar. Ya. Anak ini kemudian merasa letih, merasa malas, merasa nggak bahagia hidupnya. Ini di jangka pendeknya. Nah untuk jangka panjangnya nanti akan ketemu nih orang tua setelah kemudian si anak ini tumbuh, ya mulai makin remaja nih. Dulu udah pernah kita bahas, anak-anak ini bakal kelihatan buah pengasuhan itu setelah masuk usia 12 tahun ke atas. Mulai 12 tahun ke atas orang tua mulai melihatnya anak-anak. Kok anak saya jadi pendiam ya? Dulu masih SD-nya itu ceria. Udah masuk usia SMP ini udah malas ngomong anak saya. Anak saya kalau di kamar melulu ya. Diajak ngomong kok nggak mau ya. Diajak cerita nggak mau respon ya. Anak saya itu kok gampang marah ya, gampang ngambek ya. Anak saya itu nggak ketahuan sekarang maunya apa. Ini mulai, padahal itu semua adalah akumulasi dari pola pengasuhan hyperparenting dari orang tua yang menuntut banyak anak harus kemudian ini dan itu dan segala macam. Ini persoalan hari ini kondisi kita. Orang tua yang kemudian akhirnya mereka sendiri pun menyaksikan anaknya. Setelah kemudian mereka invest cukup banyak untuk biaya pendidikan anaknya, mereka pun akhirnya nggak bahagia ngelihat kondisi anaknya. Ya, setelah mahasiswa anak ini dan seterusnya keluar dari ikatan-ikatan sekolah, pas masuk di kampus kan udah lebih bebas. Ya. Mulai anak ini ketika masuk di dunia kampus, dia ngerasain tuh kebebasan dia gitu. Yang akhirnya justru apa yang terjadi? Banyak yang kemudian mulai banyak main-main di kampus. Ya. Banyak mulai kayak nggak ngurusin kuliahnya di kampus. Banyak justru anak-anaknya nih yang masuk dalam pergaulan yang nggak sehat juga di kampus. Karena apa? Dari awal di setupnya masuknya ke rutinitas tapi nggak jelas tujuannya. Akhirnya pas kuliah pun dia nggak tahu tujuan dia apa kuliah itu. Akhirnya banyak sekali hari ini kita temukan para sarjana-sarjana yang kemudian nggak tahu mereka mau ngapain. Ijazah udah kepegang, habis wisuda cuma senang sesaat doang. Habis wisuda, habis itu ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Karena apa? Hanya megang ijazah doang, tapi keterampilan nggak punya, motivasi nggak punya, tujuan hidup nggak punya, potensi nggak tahu, portofolio nggak ada, dan semua lengkap banget. Sedih gitu ya. Invest sudah banyak, umur kebuang, tapi anak nggak tahu dia harus jadi apa. Ini yang kita nggak mau di jangka panjang. Maka kita perlu sadar nih, hyperparenting itu berbahaya buat kita hari ini. Nah kalau zaman dulu kan nggak begitu. Zaman dulu itu orang tua emang secara ekonomi nggak mampu, anaknya dikasih tahu, lu kalau mau belajar belajar, ya. Bukan cuma kamu anak saya, orang tua itu. Ya. Adik-adikmu masih banyak. Kamu mau kuliah ya kuliah, kamu kerja. Kan dulu gitu kan. Dan anak zaman dulu itu tahu bahwa ijazah itu sangat berhubungan dengan kesuksesan dia. Sehingga apapun dia lakukan, ya kerja dulu, kerja sambil kuliah, dia cicil, dia bayar SPP-nya segala macam, pokoknya gimana dia berjuang untuk itu, karena dia tahu bahwa dia punya alasan untuk kemudian berjuang untuk pendidikannya. Anak zaman sekarang ya nggak perlu mikir biaya sekolah, ya semua udah lengkap, bahkan kemudian mereka bilang, aku mau sekolah di sini, dibilangin sama orang tua, aku nggak mau sekolah di sini. Terus gimana? Ya udah aku mau pindah sekolah, seenak-enaknya aja gitu. Karena dia nggak ngerasain lagi perjuangan itu, pokoknya males dikit ya udah enggak, males dikit. Karena akhirnya kehilangan motivasi. Nah ini persoalan kita. Nah hyperparenting ini kemudian menjadi dampak kayak gitu tadi di jangka panjang. Ya. Dan menariknya kalau ditarik lagi diurut ke belakang, ternyata penyebab hyperparenting ini apa? Dua alasan tadi itu, tidak puasnya dengan masa lalu, masa kecil orang tua, dan tidak puas dengan capaian hidup hari ini, ditambah dengan orang tua yang juga apa? Mampu secara materi, tapi mereka kemudian ternyata tidak merasa bahagia dengan hidupnya. Materi ada, masa lalu dia udah langsung bilang, dulu hidup mama keras, hidup ayah keras, kamu nggak boleh kayak gitu. Di sisi lain kemudian mereka, si orang tua ini punya rutinitas sendiri juga loh. Entah itu pekerjaannya, entah itu aktivitasnya, yang kemudian membuat mereka juga sebetulnya adalah orang tua yang jenuh dengan kehidupan. Ya, mereka itu jenuh juga dengan kehidupan.
Akhirnya apa? Karena kejenuhan ini, mulailah kemudian melampiaskan kejenuhannya ini kepada si anak-anak itu. Dia yang bosen dengan kehidupannya, dia yang kemudian merasa hidupnya kurang variasi, tapi akhirnya anaknya yang dituntut menjadi ini dan itu. Berapa banyak anak-anak hari ini kemudian ngejalanin hari-harinya itu adalah menjalani program-program dari orang tua. Banyak. Ini beberapa tanggal berapa ya? Tanggal 23 kemarin tuh saya ngisi sebuah seminar anak-anak SMA mahasiswa itu. Mereka itu kerasa betul pas di sesi diskusi itu kemudian menunjukkan bahwa tersadar gitu loh, bahwa selama ini aku itu ngejalanin hidup itu bukan ngejalanin keinginan dan minatku sendiri, tapi aku ini ngejalanin program dari orang tua. Jadi hyper parenting itu adalah orang tua yang membuat program terhadap anak mereka. Jadi pokoknya kegiatan anak di set up sedemikian rupa oleh orang tua dan anak tinggal melaksanakan aja. Itulah salah satu ciri hyper parenting itu. Jadi orang tua punya keinginan, orang tua yang kemudian punya fasilitasnya, dia yang cari tempat belajarnya dan seterusnya. Anak tinggal datang dan ngikutin program itu tanpa orang tua peduli bahwa ini anak saya suka atau enggak, minat bakat anak saya di situ atau enggak dan seterusnya. Ini persoalan. Sehingga anak-anak sekarang banyak yang kemudian ngerasa juga terpaksa ngejalanin program-program dari orang tua itu. Salah satu curhatan mereka itu, dia bilang gini, "Bang, saya itu tahu," kata anak remaja itu, "saya tahu nih saya punya bakat ini gitu. Tapi orang tua saya tidak mendukung bakat saya. Karena kata orang tua saya, mau jadi apa kamu kalau kamu ngembangin bakat kamu ini? Nggak akan kemana-mana." Kata orang tua, "Udah, kamu jalanin program dari orang tua ini." Kira-kira bahasa verbalnya tuh kayak gitu. Udah, kamu belajar aja, ikutin aja gitu. Jadi ibarat bahasa lain tuh, bapak ibu ini lebih pengalaman daripada kamu gitu. Gak usah ngeyel, los gitu kan. Kalau kata orang zaman sekarang tuh begitu, udah jalanin aja gitu. Akhirnya banyak anak-anak sekarang itu akhirnya nggak bahagia dengan hari-hari mereka sendiri. Ini persoalannya. Akhirnya mereka nggak dekat sama orang tuanya, milih diem. Kenapa? Karena nggak mau berdebat sama orang tua. Dan akhirnya nggak ada capaian-capaian mereka yang membahagiakan itu nggak kelihatan juga. Itu ya. Jadi orang tua nggak bahagia ini apa? Kebanyakan orang tua nggak bahagia ini yang justru yang lebih banyak kemudian yang menjadi faktor terbesarnya adalah dari ibu sebetulnya. Ya. Jadi anak yang kemudian masuk dalam perilaku hyperparenting dari seorang ibu itu, jadi ibu yang jadi hyperparenting tadi itu karena dia nggak bahagia dengan hidupnya hari ini. Ya. Nggak bahagianya kenapa? Sebagian besar ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang kemudian merasa jenuh dengan hari-harinya, jenuh dengan kesehariannya yang begitu-begitu aja. Dulu udah pernah kita bahas nih, perempuan itu kebanyakan adalah perempuan yang bahagia sebelum menikah, sebagian besar. Mereka kemudian mendapatkan kebebasan hidupnya, bisa beraktivitas, bisa mengeksplorasi dirinya sebelum menikah. Dan sebagian besar perempuan itu kehilangan aktivitasnya, kehilangan dorongan-dorongan mengeksplorasi minat dan justru keterampilannya. Banyak mereka itu jago berorganisasi, jago komunikasi, mereka pinter berorganisasi, mereka jago kemudian mengkolaborasikan ini dan itu segala macam ya. Mereka bisa keluyuran kemana aja bebas gitu. Dan mereka kemudian mendapatkan kebebasan itu dari orang tua mereka, bahkan difasilitasi oleh orang tua mereka kebebasan. Berubahnya sejak kapan? Sejak menikah. Masuklah ke dalam pernikahan. Ya. Yang kemudian membuat apa? Hilang tuh, kebanyakan tuh hilang semua kebahagiaan yang ada sebelum menikah itu setelah mereka menikah. Ini banyak banget dan ini nggak disadari loh. Dan mereka bilang mereka itu bahagia-bahagia aja gitu. Padahal mereka itu menutupi semua ketidakbahagiaannya. Iya, pura-pura bahagia jadinya.
Pura-pura bahagia. Dan ini kenyataan yang perlu kita ungkapkan. Biasanya setelah panik keras itu yang biasa. Maksudnya gini loh, supaya kita nggak masuk ke hyperparenting, kita tuh perlu sadar bahwa kita ini perlu benar-benar bahagia hari ini, bukan pura-pura bahagia. Ya? Nah, itu yang penting gitu. Ya. Pura-pura bahagia itu terlalu banyak deh. Ini mohon maaf ya, sorry to say aja. Kebanyakan ibu-ibu itu aktif di majelis taklim pun karena dia tidak bahagia sebetulnya. Loh, ini kenyataan yang saya temukan. Bersama dengan pengalaman saya mendampingi begitu banyak majelis taklim, ini kenyataan loh. Iya. Artinya ini penting bagi kita untuk memperbaiki mindset kita dan hadir di majelis taklim ini adalah bukan karena kita tidak bahagia. Oh iya, kenyataan. Iya. Tapi boleh-boleh aja, kan proses ya. Tapi kenyataannya gini, lebih parah lagi sudah tahu tidak bahagia dan tidak aktif majelis taklim. Loh ya, alhamdulillah. Ini berarti disyukuri. Maksudnya gini loh, Bu. Hah? Arisan. Oh iya, itu ada persoalan baru lagi nanti itu. Persoalan baru lagi itu arisan itu banyak konflik gitu. Gini loh, kenapa kemudian saya bilang tadi banyak ibu-ibu itu setelah menikah kehilangan kebahagiaan? Tanpa sadar loh ini, tanpa sadar. Mereka kemudian merasa dia itu masih bahagia, tapi sebetulnya kebahagiaan tereduksi. Gitu. Di tahun-tahun awal nggak kerasa. Itu kerasa nanti setelah masuk usia pernikahan itu di atas 10 tahun, masuk 15 tahun, mulai kok aku kayak gini ya hidupnya ya. Nah iya nggak jelas gitu. Ya. Pas di awal-awal kan nggak ngerasa, ya ngerasa happy-happy aja gitu. Di awal. Tapi nggak sadar doktrin-doktrin yang terjadi di dalam lingkungan kita itu membuat kita akhirnya memang menutup diri kita untuk tidak berkembang setelah menikah. Ibu-ibu tuh banyak persoalan itu sih. Nggak sadar loh. Mindset yang diajarkan turun-temurun yang bilang perempuan itu setelah menikah itu aktivitasnya itu mana Bu? Dapur, kasur, tiga itu aja. Nah, itu tanpa sadar loh Bu. Banyak yang kemudian masuk dalam situasi itu. Punya anak 1, anak 2, mulai anak masuk usia sekolah, mulai antar jemput anak tiap hari tuh. Sementara suami mau dia sebelum nikah sama setelah menikah tetap aja tuh nggak terlalu banyak perubahan, dia tetap ketemu sama manusia, dia ngobrol, dia kemudian bertukar pikiran, dia berdiskusi dan seterusnya. Kalau ibu-ibu kebanyakan enggak loh. Nah itu ya. Kenapa kebahagiaan yang tereduksi? Mereka nggak sadar loh, masuk ke dalam rutinitas. Cek deh ibu secara umum nih, secara umum. Kalau nggak masuk dalam situasi ini, beruntunglah dan bersyukurlah. Hah? Dia nggak disadari oleh sebagian besar orang. Maksud saya kalau nanti ternyata di antara ibu-ibu yang hadir hari ini dia nggak masuk dalam lingkaran ini, itu alhamdulillah dan disyukuri. Contohnya misalnya apa? Hari-harinya ibu-ibu itu secara umum itu kan terutama yang memang tidak bekerja gitu ya. Tidak bekerja dalam artian tidak bekerja di luar rumah, ibu rumah tangga gitu. Itu hari-harinya itu lebih monoton aja. Mulai dari bangun pagi sampai tidur hampir setiap hari ya gitu-gitu aja kegiatannya. Kurang variasi. Banyak. Ya, coba deh lihat secara umum ya kebanyakan hari ini. Ya. Itu hari-harinya apa? Mulai bangun tidur, aktivitasnya udah dimulai itu dengan apa? Di dapur, nyiapin sarapan dan seterusnya segala macam. Sementara ayahnya itu masih rileks aja. Orang istrinya udah kelontang di dapur tuh, ayahnya masih HP, masih baca, masih gitu segala macam kan. Anak-anak siap semua baru dikasih tahu kan, ya udah siap baru berangkat tuh biasanya begitu. Kalau nggak gitu udah aja. Nah tapi ibu-ibunya udah begitu. Ya, mulai anak kemudian ada juga banyak ibu-ibu itu justru nyiapin pakaian anak sekolah dan seterusnya justru di pagi hari itu semua. Hari-harinya itu begitu. Ada yang kemudian setelah itu ya ibunya juga ngantar sekolah. Setelah ngantar sekolah apa yang terjadi? Ngurus bapak, ngurus rumah. Balik, ada yang kemudian ke pasar dulu, ada yang kemudian beresin cucian, ya kan, dan seterusnya gitu. Sambil nunggu-nunggu jemput.
Ya, nanti pekerjaan baru aja kelar di rumah udah mulai berangkat lagi tuh. Jadwalnya jemput, nganter ke kegiatan anak berikutnya dan seterusnya. Dan ini terjadi berhari-hari, bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Dan kalau dicek di rumah, makanya tadi saya bilang pentingnya majelis taklim itu tuh di sini. Kalau enggak majelis taklim kita ini, ya, itu bertahun-tahun aktivitasnya itu begitu. Nggak ngomong sama manusia. Yang ditemui itu makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Makanya nanti jangan heran tuh, mulai ada tuh ibu-ibu ngomong sama cucian, ngomong sama sayuran. Udah mulai ketemu ya. Kok nggak rapi-rapi ya? Pakaian setrikaan diajak ngomong loh dia. Mulai saya pernah lihat juga tuh nyemprot-nyemprot bunga depan rumah sehat ya. Berapa? Lah iya, tapi kan sebetulnya kalau itu yang banyak tapi ngomong sama makhluk bernyawa kurang kan agak repot juga nanti kan gitu. Jadi banyak tuh yang berhalusinasi itu nanti setelah itu. Nah ini perlu nih kita. Nanti mulai terasanya kapan? Setelah kemudian waktu ini bertambah, bergulir dan seterusnya, anak-anak udah tumbuh, mulai ini nanti kan anak-anak kan ketika masuk usia belasan rata-rata nanti akan berpisah dari kita. Ya, entah nanti kuliah, entah apa segala macam mulai. Si suami yang kemudian banyak beraktivitas ketemu sama orang, dia tetap bisa up to date dan seterusnya. Sementara ibu-ibu yang kemudian nggak banyak berinteraksi dengan manusia tadi saya bilang itu, akhirnya apa? Mulai diajak ngomong pun mulai nggak nyambung gitu. Ya? Mulai nggak nyambung diajak ngomong. Karena apa? Kebanyakan berhalusinasinya gitu. Imajinasinya segala macam, hidup ini indah, tapi pas dihadapin kok nggak seindah yang bayangkan gitu kan. Itu mulai banyak kejadian begitu ya. Nah ditambah lagi kayak tadi itu yang ujungnya kemudian apa? Masuk dalam hari-hari yang begitu aja gitu. Nggak keluar potensinya dan seterusnya. Ini yang menjadikan ibu-ibunya akhirnya menjadi tidak bahagia. Nah ketidakbahagiaan itu seringkali impact-nya jadi ke anak-anak. Makanya sering banget tuh saya ulang-ulang ya. Kalau pengen punya anak bahagia itu mulailah dengan menjadi ibu yang bahagia. Dan ngomong-ngomong majelis taklim itu adalah salah satu tempat kita mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Jadi kalau toh misalnya sekarang menurut saya sih it's okay aja, nggak masalah kalau misalnya kita merasakan dan menyadari bahwa aku hadir di majelis taklim ini karena aku pengen bahagia, boleh-boleh aja. Karena memang iya, coba cek lah. Dengan kita hadir nih kayak gini, kita hadir di majelis taklim kita hari ini, kita ketemu sama teman kita, minimal kita ngobrol, ketawa-ketawa, belum lagi nanti plus ada makan barengnya ya kan, foto-foto, ya. Sederhana sih gitu kan. Apalagi sampai rumah dapat pelukan dari suami, dipeluk sambil dibelai punggungnya, pakai ikatan uang 100.000. Bahagia gitu. Dia ditanyain gitu kan, mamanya masih ada, mau kemana besok gitu. Itu bahagia kan? Bahagia. Nah, jadi mindset sekarang yang paling penting untuk menghindari hyperparenting itu adalah apa? Menyadari bahwa kita ini butuh dan perlu bahagia. Kita sebagai seorang ibu ini perlu menjadi ibu yang bahagia. Karena apa? Kalau kitanya nggak bahagia, kita itu rese, nyusahin orang lain gitu. Terutama anak-anak kita. Jadi ibu-ibu ini lucu sebetulnya. Mereka itu kalau ditanya sayang sama anak tuh sayang, paling sayang kok. Tapi faktanya kalau kita kemudian nanti ketemu di lapangan, mereka yang mengaku paling sayang sama anak, tapi mereka yang paling sering marah sama anak. Iya. Iya kan? Lebih banyak mana yang marah ibu sama anak atau bapak? Apa itu sebenarnya? Hah? Nah itu udah marah ngeles lagi kan? Benar nggak? Kalau bapak-bapak itu marah ke anak itu jarang, tapi biasa itu emang udah pokoknya keterlaluan baru bapak-bapak itu marah. Tapi ibu-ibu ini hal-hal kecil aja itu bisa bikin mereka marah. Bapak marahnya kayak itu. Oh, itu ya. Banyak juga yang kayak gitu.
Jadi sebetulnya kenapa ibu-ibu ini sering marah ke anak sebetulnya apa? Banyak yang terpendam di dalam dirinya tidak bisa dia lampiaskan kepada suaminya gitu. Ini kalau tak omelin suamiku berat di masalahnya. Lihat cucian udah beres, lihat setrikaan udah beres, rumah udah beres, lihat anak. Ini sasaran gitu. Jadi banyak anak-anak itu yang kemudian jadi sasaran ketidakbahagiaan orang tuanya, terutama ibu. Akhirnya hal-hal kecil ini banyak banget. Nah tadi alasannya tadi itu pengen ngasih tahu, tapi kemudian ngasih taunya jadi cara yang kemudian nggak tepat ke anak-anak. Karena apa? Mendorong cara ngasih taunya tadi itu, pendorongnya tadi itu bukan ketenangan hati, tapi justru emosi yang tidak bahagia tadi, rasa kesel, rasa kemudian apa ya, gemes-gemes yang gimana gitu ya, itu yang kemudian dilampiaskan kepada anak-anak ini. Makanya tidak satu dua anak-anak itu kemudian sebetulnya heran punya ibu yang kemudian itu kok kayak gini banget ya ibu, aku tuh cuman kayak gini loh, kok kayak masalah ini besar banget di mata ibu. Itu banyak nih anak-anak kayak gitu loh ya, yang waktu kecil sebenarnya mereka relatif menerima itu, tapi pas mereka bertumbuh menjadi remaja, semakin dewasa itu makin ngerasa ibu kok aneh ya gitu ya, aku loh cuman kayak gini gitu. Nah, efek dari hyper parenting itu adalah kekecewaan anak kepada orang tua yang akhirnya membuat si anak-anak ini justru menjadi bumerang dari harapan orang tuanya. Ini yang kita nggak mau. Ya, karena semua salah di mata orang tuanya, akhirnya apa? Si anak ini ngerasa aku mau ngapain aja nggak ada yang benar di mata ibuku. Semua salah di mata ibuku. Akhirnya apa? Dia tidak mau dekat sama orang tuanya di masa remajanya. Orang tua yang stres, kenapa anak ini lebih suka ngumpul sama teman-temannya. Orang tua yang stres kemudian kenapa pengaruh teman ini lebih besar daripada pengaruh orang tuanya. Padahal sebetulnya mereka lah yang kemudian memasukkan anak ini dalam kondisi begitu. Mereka lah yang membuat anak ini akhirnya gak dekat sama mereka sendiri, karena mereka tidak sadar mereka melakukan hyperparenting itu kepada anak, memaksakan ide-ide mereka kepada anak-anak mereka. Akhirnya apa? Si anak-anak ini tidak merasa bahagia menjadi seorang anak, tapi justru mereka semakin tumbuh dewasa makin jauh dari orang tuanya. Ini yang kita tidak harapkan.